Sintayong respon kritikan Mourinho. Media ASEAN beri pujian setinggi langit. Prestasi sensasional Sintayong bersama Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bahwa Timnas Indonesia cetak sejarah, media Vietnam puji kejeniusan STY. Keberhasilan Sintayong membawa Timnas U23 Indonesia lolos Piala Asia U23 untuk kali pertamanya mendapatkan pujian setinggi langit dari media Vietnam sehadapian. Sebagaimana diketahui, memastikan tiket menuju putaran final Piala Asia U23 2024 usai memuncaki klasemen grup K kualifikasi lantaran berhasil menumbangkan Taiwan 9-0 dan Turkmenistan dengan skor 2-0. Kesuksesan tersebut menjadi penanda sejarah, bahkan menjadi pencapaian manis Sintayong karena mampu membawa 3 kelompok usia lolos ke putaran final Piala Asia. Hal itulah yang membuat Sohavian pun terkesan dengan pencapaian pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam tajuk beritanya, Sohavian tidak ragu untuk mengklaim Sintayong sebagai pahlawan yang berhasil mencetak sejarah bagi Timnas Indonesia, terkhusus kelompok usia 23 tahun. Pelatih Sintayong menjadi pahlawan, Indonesia U23 mencetak tonggak sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di turnamen Asia. Ini juga menjadi kali pertama sepanjang sejarah sepak bola Indonesia lolos ke turnamen ini. Dalam 5 turnamen yang digelar sebelumnya, Indonesia U23 gagal meraih hak untuk mengikuti babak final. Tulis Sohavian. Sebagai informasi, dengan kepastian mencapai putaran final, Timnas Indonesia U23 menjadi salah satu dari 5 tim Asia Tenggara, termasuk Australia yang lolos ke Piala Asia U23 2024. 4 tim lainnya adalah Malaysia U23, Australia U23, Thailand U23, dan Vietnam U23. Sementara itu, turnamen Piala Asia U23 2024 sendiri akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Diharapkan Timnas Indonesia U23 bisa terus berkembang dan meraih hasil terbaik pada event tersebut. Prestasi sensasional Sintayong bersama Timnas Indonesia. Pertama, dongkrak ranking FIFA. Pada saat diambil alih Sintayong, Timnas Indonesia hanya berada di peringkat ke-173 dalam ranking FIFA. Namun, sang pelatih asal Korea Selatan sukses membantu Timnas Indonesia memperbaiki peringkat dalam ranking FIFA. Kini, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-147 dalam ranking FIFA. Dengan demikian, Timnas Indonesia telah meningkat 26 tingkat sejak diambil alih olehnya pada 2019 silam. Kedua, akhiri penantian 15 tahun Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Pada Juni 2022, Timnas Indonesia senior asuhan Sintayong memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Skuad Garuda meraih 2 kemenangan dari 3 laga di putaran ketiga kualifikasi kontra Yordania, Kuwait, dan Nepal. Hal tersebut menandai penantian panjang Timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Asia. Terakhir kali Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia adalah pada 2007 silam ketika menjadi tuan rumah. Ketiga, bahwa Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Sintayong melengkapi kesuksesannya dengan mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23 2024. Kelolosan tersebut dipastikan lewat kemenangan 2-0 atas Turkmenistan U23 pada Selasa lalu. Timnas Indonesia U23 tidak pernah bermain di kancah Piala Asia U23 sebelumnya. Oleh karena itu, Sintayong merupakan pelatih pertama yang mampu mewujudkan hal itu. Respon kritikan Jose Mourinho, Timnas Indonesia sudah level Asia.
Fakta menarik datang dari Sintayong yang merespon kritik dan ramalan Jose Mourinho di tahun 2013. Mengingatkan kembali, pecinta sepak bola tanah air tentu tidak lupa dengan apa yang dikatakan Jose Mourinho untuk Indonesia pada 2013 lalu. Kala itu The Special One yang masih menukangi Chelsea hadir ke Indonesia untuk melakoni pertandingan menghadapi Indonesia All-Star. Tak tanggung-tanggung, Mourinho menurunkan skuad terbaiknya termasuk John Terry, Eden Hazard, Romelu Lukaku, dan lainnya. Tak ayal, Indonesia All-Star harus kalah dengan skor super telak 8-1. Selepas laga, Mourinho mengatakan jika Indonesia tidak memiliki pemain yang potensial. Selain itu, pelatih asal Portugal itu juga menyebut jika Indonesia tidak memiliki daya juang dalam bertanding. Perkataan Mourinho di masa itu mungkin benar adanya, Indonesia masih tergolong negara yang kurang maju dalam hal sepak bola. Tak ayal Indonesia gagal berprestasi di ajang apapun yang dijalani. Namun perlahan, kritikan itu mulai mendapatkan respon skuad Garuda asuhan Sintayong. Sejak datang untuk melatih timnas Indonesia, Sintayong melakukan kebijakan luar biasa yang tidak dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Pelatih asal Korea Selatan itu berani memotong generasi dan membangun timnas Indonesia benar-benar dari nol. Pada awalnya hal itu dirasa bukanlah hal yang tepat, akan tetapi dalam beberapa waktu belakangan, kerja keras Sintayong berbuah manis. Terbukti Sintayong berhasil mengantarkan 3 level timnas Indonesia di kancah Asia. Tidak hanya dalam hal hasil, dalam segi permainan, Indonesia juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Di bawah asuhan ex-pelatih timnas Korea Selatan itu, timnas Indonesia memiliki permainan layaknya tim-tim Eropa, yakni kalem, sistematis, dan efektif. Umpan pendek dan permainan kombinasi khas tim-tim Eropa menjadi salah satu pola permainan andalan Indonesia. Ditambah lagi, Sintayong menerapkan filosofi permainan pengorbanan diri, yakni setiap pemain memiliki peran yang sama di atas lapangan.